Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahadatul mu'azzam yang mukarram yang kuragum para sahabat Sayyidi Syamul Sahib al-Fatah Ja'arifin radiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung para sahabat mengutip sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah." Siapa yang berzikir la ilaha illallah dengan batin yang khalisan mukhlisan masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini perbuatannya mengucapkan atau menzikirkan la ilaha illallah. Syarat mengucapkan khalisan mukhlisan, nanti ujungnya masuk surga. Di video sebelumnya kita sedikit banyak telah mengetahui bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat nafi itsbat, kalimat yang memiliki kekuatan untuk tasfiyah, untuk detoksifikasi, untuk pembersihan batin kita. Khalisan, mukhlisan di dalam hadis tadi itu merupakan formula khusus, cara khusus untuk nafi itsbat, untuk membersihkan. Jadi bagaimana la ilaha illallah itu bisa membersihkan batin? Jawabannya adalah khalisan, mukhlisan. Khalis itu batin murni, ingatan murni. Mukhlisan membuang sampah batin. Jadi dengan khalisan, mukhlisan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu, zikir la ilaha illallah itu akan bekerja maksimal pada batin kita untuk membersihkan, untuk detoksifikasi. Jadi khalisan, mukhlisan ini syaratnya, syarat dari mengucapkan qaul la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Khalisan, mukhlisan ini kan artinya kalau dalam bahasa Indonesia murni, ikhlas, tulus ya Bapak Ibu. Tapi dalam bahasa Arab khalis itu berakar dari kata khalasa. Ini fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Maka artinya itu ya tulus, murni, apa adanya. Mukhlis itu berasal dari kata akhlasa, fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek. Maka akhlasa itu artinya ada tambahan me dan kan. Akhlasa mengikhlaskan, melepaskan. Kalau dalam terjemahan bahasa Arab itu akhlasa itu artinya asfa wa akhla, memurnikan, membersihkan. Jadi mukhlis itu pelakunya ya, orang yang mengikhlaskan, melepaskan, orang yang memurnikan, yang membersihkan. Jadi ringkasnya khalisan mukhlisan itu artinya murni ikhlas, tulus melepaskan, rela untuk membuang. Khalisan tulus, mukhlisan membuang. Khalisan, mukhlisan rela untuk membuang. Nah, di dalam konteks zikir nafi itsbat, mukhlisan itu membuang sampah batin. Jadi khalisan, mukhlisan, murni, rela melepaskan. Inilah yang harus ada di dalam kita mengucapkan, melafazkan, menzikirkan la ilaha illallah. Jadi khalisan, mukhlisan, khalis dulu baru bisa mukhlis, murni dulu baru bisa melepaskan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berzikir jahar nah itu awal sekali batin kita belum khalis, ingatan kita belum khalis, pikiran masih ngacaprak ngalir ngidul. Maka pada masanya nanti ingatan itu menjadi khalis, menjadi bersih, menjadi murni. Ketika batin intelek bersifat pasif, kita murni bergaul dengan ingatan, dan ingatan kita melekat kuat pada la ilaha illallah. Nah, ingatan itu menjadi khalis. Jadi kita mengucapkan la, kita ingat itu. Kita mengucapkan ilaha, kita sadar kita mengucapkan ilaha. Kita menzikirkan illallah, kita ingat, kita sadar, kita mengetahui kita mengucapkan illallah. Jadi ucapannya ya Bapak Ibu, qaulu la ilaha illallah, ucapannya, kalimat zikirnya. Jadi yang kita ingat itu bukan yang lain, lapas-lapas zikir, kalimat-kalimat zikir itu yang kita ingat. Ini siasat supaya ingatan kita itu tidak kemana-mana, kita lekatkan pada kalimat la ilaha illallah. Maka ketika ingatan kita murni melekat kuat pada kalimat ucapan la ilaha illallah itu, ingatan itu menjadi khalis. Kalau dalam hikmah pengarsaban itu, kalau berzikir jangan berpikir. Nah, kadang kita kan bertanya, bagaimana sih cara agar tidak berpikir ketika berzikir? Nah, ini jawabannya. Kita lekatkan saja ingatan batin kita pada kalimat la ilaha illallah, pada ucapan la ilaha illallah. Jangan kemana-mana. Pada la, kalau tidak pada ilaha, pada illallah. Perjalanan dari la ilaha illallah ini kan perjalanan huruf ya. La ilaha
illallah. Ingatan kita penjarakan di situ saja, di antara la ilaha illallah, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya. Nah, ini siasat supaya kita tidak berpikir ketika zikir, supaya batin intelek itu tidak aktif. Maka semakin kita melekat batin pada kalimat atau ucapan la ilaha illallah, kita semakin tidak berpikir, batin intelek semakin pasif. Maka dengan demikian gudang batin bawah sadar terbuka lebar, sampah-sampah memori bawah sadar pun berkeluaran sendiri dari ruang batin bawah sadar, terdorong keluar oleh ingatan murni la ilaha illallah tadi, sehingga sampah-sampah memori itu pun tumpah di langit pikiran sampai di pintu batin. Jadi khalis itu punya kekuatan untuk mengeluarkan sampah batin sehingga sampai di pintu batin di langit pikiran. Nah, kalau sampah itu sudah di depan pintu kan tinggal dorong saja ya Bapak Ibu. Ini artinya pikiran khalis, ingatan khalis pada la ilaha illallah itu harus tetap bertahan sehingga beralih fungsi menjadi mukhlis, melepaskan, membebaskan, membersihkan, membuang sampah-sampah memori tidak penting tadi. Jadi ketika muncul sampah batin itu di langit pikiran, batin tetap khalis, batin tidak berpikir, tidak menilai, menganalisis, ingatan melekat pada la ilaha illallah, maka khalisan beralih fungsi menjadi mukhlisan, langsung membuang dan merilis sampah-sampah batin bawah sadar kita. Jadi Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah ini hanya alat, hanya siasat untuk memurnikan ingatan agar batin pasif. Kita tidak berpikir. Jadi kalau tidak berpikir ketika zikir, ya kuatkan ingatan kita pada la ilaha illallah. Apanya? Kalimatnya, huruf-hurufnya. Qaulu la ilaha illallah. Maka dengan tidak berpikir itu berarti batin intelek menjadi pasif. Gudang batin bawah sadar terbuka lebar. Nah, keadaan ini akan mengeluarkan sampah-sampah batin dari gudang batin bawah sadar kita. Kemudian tumpah di langit pikiran. Maka selanjutnya ingatan khalis pada la ilaha illallah itu pun beralih fungsi menjadi ingatan yang mukhlis pada kalimat la ilaha illallah untuk merilis, mengikhlaskan, melepaskan dan membuang sampah-sampah memori yang masih tersimpan di gudang hati bawah sadar kita. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, ini kan sama gitu ya, kita sedang mendekati atau mencintai seorang gadis. Ingatan kita lekatkan pada seorang gadis. Ingatan kita murni hanya pada seorang gadis. Nah, ini ingatan itu khalis pada seorang gadis. Maka setelah itu apa yang terjadi? Wah, ternyata banyak gadis-gadis pendiam, cinta-cinta terpendam di luaran sana. Mulai datang silih berganti orang-orang yang ternyata diam-diam mencintai kita. Jadi ketika batin khalis, banyak sampah yang keluar, banyak gadis-gadis pendiam, cinta terpendam yang bermunculan. Pertahankan cinta kita pada gadis tadi. Artinya batin itu harus tetap melekat kuat pada zikir jahar. Ingatan itu harus tetap khalis pada zikir jahar. Ingatan itu tetap khalis pada gadis itu. Maka dengan ingatan yang khalis, batin yang khalis, datang gadis A, kita lepaskan, kita singkirkan. Datang gadis B, kita lepaskan, kita singkirkan. Ya sama. Ada memori negatif A, memori negatif B yang muncul, dan banyak sekali ya sampah-sampah batin bawah sadar yang akan muncul ketika batin itu semakin khalis. Maka kita mukhlis, kita lepaskan, kita ikhlaskan. Jangan lagi memori-memori itu kita simpan di gudang batin bawah sadar kita, sehingga kita tidak lagi dikendalikan oleh memori negatifnya. Maka dengan khalisan, mukhlisan itu dakhala jannah, kita mendapatkan surga. Apa maksudnya? Kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini. Jadi yang menyebabkan kita menderita itu simpanan kita itu. Marah masih kita simpan, maka kita dikendalikan oleh kemarahan. Kita menjadi menderita. Dendam masih kita simpan, kita akan dikendalikan oleh dendam. Kita akan menderita. Benci masih kita simpan di dalam batin bawah sadar kita. Kita akan dikendalikan oleh kebencian. Kita akan menderita. Maka ketika kita sanggup untuk khalisan, mukhlisan, kita membuang sampah kebencian, sampah dendam, sampah sakit hati, maka dirasakan penuh kebahagiaan hidup ini. Yang tadinya gelap menjadi terang, batin seperti tercahayai. Maka keadaan ini seperti surga, seperti masuk surga. Bahagia ternyata hidup ini ya. Baru sadar dia setelah dia membuang sampah batinnya itu. Kok lega ya?
kok lapang ya batin itu, kok bahagia banget sekarang ya, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Ya iya, karena bebas batinnya dari memori negatif, sudah khalisan, mukhlisan, lalu dia masuk surga, mendapatkan kebahagiaannya di dalam kehidupan, baik kehidupan duniawi dan juga kehidupan ukhrawi. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadratil mu'azzami wal mukarram Guru Agung Pangsabanan Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Fattaj Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.